mencukupkan, memberikan kenikmatan. Ketika dia beriman kepada saya, kata Allah, zidnahum huda, aku tambahkan hudan. Jamak dari kata hidayah adalah hudan. Ketika aku berikan hudan, aku lindungi dia. Bahkan kami tautkan hati mereka, warabatna ala qulubihim. Kami berikan kekuatan, konsistensi dalam hati mereka, dan dapat perlindungan kemudian di gua itu. Saking nikmatnya kalau sudah mendapatkan perlindungan dari Allah, Bapak Ibu sekalian, semua masalah selesai. Saya tanya pada Anda ya, maaf nih, maaf sekali. Di gua, senikmat-nikmatnya tinggal di gua, dengan tinggal di rumah, nyaman mana? Rumah. Kalau di gua itu alas tidurnya itu empuk atau kasar? Kasar, keras. Gelap atau terang? Gelap. Kok bisa ada orang tinggal di gua, katanya tempatnya keras, kasar, gelap. Tapi saking nikmatnya, tidur sampai 309 tahun. Ada orang tinggal di rumah yang mewah, kasurnya empuk. Bahkan ada kasur itu untuk kesehatan. Kamarnya fasilitas lengkap. Tapi setiap 30 detik bangun. Disibukkan oleh kesulitan dirinya sendiri. Ini orang tinggal di gua. Tempatnya terlihat sempit. Keadaannya keras. Ya, gelap. Tapi bisa nikmat tidur sampai 309 tahun. Gak ada yang ganggu. Dan diatur oleh Allah semua. Makannya cukup, cahaya cukup, setiap bolak-balik cahaya matahari itu masuk di setiap sudut, nikmat 309 tahun. Bisa enak aja bangun, kayaknya baru semalam kita tidur. Kalau hidayah Allah sudah datang, maka kenikmatan hidup itu akan tiba, solusi setiap masalah akan hadir, sekalipun Anda tinggal di tempat yang paling sempit, keadaan batas, tapi kalau hidayah sudah datang, maka semuanya akan terlihat mewah dan nyaman dalam kehidupan. Jadi hidayah, bagian kedua, jika kita sudah mendapatkannya dari Allah, maka dia bisa berwujud solusi dari setiap persoalan yang kita alami. Satu, bisa kenikmatan ibadah. Ibadah yang menghadirkan kemudahan. Dua, bisa jadi solusi dari setiap persoalan yang dialami. Ya, nanti ya. Nih. Tiga. Hidayah bisa berarti jalan menuju kesuksesan dan kebahagiaan. Kalau sudah dapat hidayah, sukses, bahagia. Sukses, bahagia. Tiga, sukses dan bahagia. Ini sering kali saya ungkapkan. Bapak Ibu, ada sukses dan bahagia, satu. Ada sukses, ya, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, belum tentu bahagia. Itu bahasa Arab standarnya fauz namanya. Turunannya disebutkan 29 kali dalam Al-Quran. Turunan ini bisa berarti faiz, faizah, faizin. Ya, itu artinya kalau ada yang namanya fauzi, faizah, fauz, faizin, fauzan, orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Walaupun belum tentu bahagia secara bahasa. Kalau diharapkan bahagia saja, bahagia, tapi belum tentu sukses. Itu bahasa Arabnya fariha, fa, ra, dan ha. Ya, farhan, farah, itu bahagia. Jadi kalau yang diberikan nama farhan, diharapkan bahagia selama hidupnya. Walaupun belum tentu sukses. Sekarang saya tanya, pilih mana? Sukses tidak bahagia, atau bahagia tapi nggak sukses? Kaya tapi gelisah, atau miskin tapi tenang? Tidak ada pilihan ketiga, jangan milih. Pilih mana? Pasti pengen yang ini. Karena itu Allah sudah mengerti isi hati kita, Allah sudah paham. Sebelum diungkapkan sudah tahu. Bahkan sebelum saya sampaikan tadi, di hatinya sudah berbisik, pengen ini. Dalam bahasa Arab, sukses dan bahagia kalau disatukan itu namanya falah. Falahun. Kalau Anda beli kamus bahasa Inggris dan Arab, menemukan kalimat falah, itu terjemahannya success and happiness. Ya, sukses dan bahagia. Ya, bahagia dan sukses. Falah. Orangnya disebut muflih.
Kalau kita bekerja sudah menggenggam kesuksesan, kebahagiaan, disebut aflah namanya. Ya, saya menggenggam kesuksesan. Sudah saya genggam, gak ingin saya lepaskan. Saya bahagia. Maka tambahkan hamzah di depan awal kalimatnya, harakatnya fathah, a. Pindah ini ke sini, ini mati, sukun. Kalau sudah ada hamzah, rumusnya nanti di'illat di ilmu saraf, ini hilang alif yang ini. Maka jadi aflah. Allah berjanji setiap orang beriman, kata Allah, aku janjikan kalau dia bisa mengikuti petunjuk Allah akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Buka Quran surah ke-23 ayat pertama. Quran surah 23 ayat pertama. Surah orang-orang beriman. Bahasa Arabnya al-mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Aflah. Qad aflaha. Pakai huruf tahqiq di ilmu nahwu. Ya, qad harfu tahqiqin yadkhulu ala kulli fi'lin. Ya, paham? Tidak. Ya. Qad, huruf yang menjamin kepastian yang masuk dalam setiap kata kerja di bahasa Arab. Temannya lam. Kalau lam harakat fathah masuknya ke isim, kata benda. Wal 'asr. Surah 103, innal insana la fi. Qadnya enggak ada karena di situ ada tanda-tanda kata benda. Apa itu? Fi. Di ilmu nahwu tanda kata benda min, ila, an, ala, fi, rubba, ba, kaf, lam, fi masuk di situ. Karena yang masuk kata benda maka menggunakan lam. Kalau masuk kata kerja menggunakan qad. Paham? Iya. Qad aflaha, orang beriman itu kata Allah, aku pastikan, begini cara menerjemahkannya. Aku pastikan setiap orang beriman akan menggenggam kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidupnya. Qad aflahal mu'minun. Kalau sudah bahagia, maka dirubah langsung oleh Allah, bukan pekerjaan lagi, langsung menjadi bentuk orang, subjeknya. Maka pindahlah kemudian orang-orang bahagia ini disatukanlah dengan hidayah. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan kebahagiaan itu, pesan kuatnya, maka ambil hidayah Allah itu. Nah, hidayah ini dalam bentuk jamak bahkan diberikan oleh Allah. Disebutkanlah di Quran, surah kedua Al-Baqarah ayat yang kelima. Orang bahagianya disebut muflih, jamaknya muflihun. Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bahkan pakai hum. Kalau kita ngaji hum ini di ilmu nahwu, Allah bisa mengatakan begini di luar Quran. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaikal muflihun. Bisa. Tapi ketika humnya muncul, ini bukan sekedar kata ganti atau dhamir, tapi disebut dengan taukid. Penguat. Kata Allah, perhatikan cara menerjemahkannya. Kita pakai ilmu balaghah di sini. Ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang terus diberikan hidayah oleh Allah. Wa ulaika humul muflihun, karena dia dapat hidayah Allah, maka aku pastikan, aku jamin kata Allah, dia akan selalu sukses dan bahagia dalam setiap kehidupannya. Dan hebatnya bukan menggunakan fauqa tapi ala. Lihat sini. Baik. Riyadhus Shalihin, ini kitab. Ya, ada 1896 hadis di kitab Riyadhus Shalihin. Kitab ketiga yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi. Setelah At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yang kedua Al-Arba'in 42 hadis, yang ketiga Riyadhus Shalihin 1896 hadis. Sampai nanti ke Syarah Muslim 9 jilid. Saya katakan begini. Kitab, hadzal kitab fauqal maktab. Ya. Kitab ini sekarang di mana, Bu? Pak? Di atas meja. Sekarang di mana? Di atas meja. Nah, di bahasa Arab itu atas itu ada dua. Ada fauqa, ada ala. Ini fauqa namanya. Al-kitab fauqal maktab. Tapi kalau begini, ala namanya. Al-kitab ala al-maktab. Bedanya yang pertama hanya begini, yang kedua nempel, Pak. Melekat. Perhatikan ayat ini. Ulaika pakai fauqa atau ala? Ulaika ala hudam mir rabbihim. Ada orang-orang yang hidupnya ditempel oleh hidayah Allah. Jadi kemanapun dia beraktivitas, hidayah nempel. Tadi kan saya katakan, hidayah itu solusi. Hidayah itu kemudahan ibadah. Hidayah itu kesuksesan. Jadi apapun yang dia kerjakan, bahagia saja. Apapun yang dia lakukan, sukses. Di rumah tangga karena hidayah nempel, bahagia rumah tangga. Di kantor sukses. Di pekerjaan nyaman. Dan ibadahnya pun luar biasa. Itu yang terjadi pada orang-orang terdahulu.
Utsman kaya, Abdurrahman bin Auf kaya, Amr bin As punya kedudukan, Muawiyah punya kedudukan, Umar jangan ditanya, Abu Bakar apalagi. Tapi tahukah Anda, di balik semua kenikmatan yang mereka rasakan itu, Al-Imam An-Nawawi menuliskan di kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Kesenangan mereka, sesibuk-sibuknya Utsman, sekaya-kayanya Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari masih sempat bangun malam setiap malam menunaikan tahajud sampai khatam Al-Quran. Inilah hidayah. Jadi hidayah saya turunkan bisa berarti satu ini kenikmatan ibadah, kedua solusi dari setiap problem yang dialami, ketiga kesuksesan dan kebahagiaan. Maknanya satu atau banyak? Jadi hidayah itu punya satu makna atau banyak makna? Banyak. Kalau banyak maka rumusnya jadikan bentuk jama', plural. Jama' dari kata hidayah adalah hudan namanya. Ya, hidayah jamaknya hudan. Karena itulah dalam Al-Quran kata hidayah ini sering berbentuk jama'. Seringkali menggunakan kata hudan. Hudan. Kenapa diberikan bentuk jama'? Ingin memberikan gambaran kepada kita, kalau Anda dekat dengan Allah, mendapatkan bimbingan Allah, bukan cuma satu yang ingin aku berikan, semuanya aku berikan. Di Allah tidak ingin ada orang nikmat ibadah, tapi miskin, fakir saja. Ada orang kaya, tapi ibadah susah. Ini Pak, ini masjid nih Pak. Sini. Ini ada rumah orang di sini, jaraknya cuma 5 meter. Ini speaker masjid ke rumah dia begini. Ada orang sekilo di sini, yang ini nggak punya apa-apa, sepeda pun nggak pernah mimpi. Setiap ke masjid jalan kaki Pak. Ini sepeda ada, motor ada, mobil banyak tuh. Ya koleksinya banyak, jarak cuma 5 meter, speaker masjid ke sini. Kayaknya luar biasa, tapi untuk melangkah ke masjid sulitnya luar biasa. Dan Allah tidak inginkan itu. Makanya dijadikan bentuknya jamak. Kenapa? Sekaya-kaya pun masih nikmat ibadah. Sesulit-sulit pun masih ada solusi. Inilah rahasianya kenapa banyak kalimat hidayah dalam Al-Quran bentuknya selalu jamaah. Paham sampai sini? Nah, sekarang kalau Allah sudah tawarkan semua kenikmatan dan keistimewaan privilege ini, maka siapa di antara kita yang tidak menginginkannya? Hanya orang kurang sehat yang tidak ingin mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang mungkin, mohon maaf, kurang cerdas yang tidak menginginkan hudan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memiliki harapan-harapan apa yang ingin kita dapatkan semuanya itu, maka Allah ternyata sudah menurunkan bimbingan-bimbingan untuk meraih apa yang kita harapkan itu. Jelas sampai sini? Baik. Maka dari itu, pertanyaan pertama sudah terjawab, apa makna hidayah? Pertanyaan kedua pun sudah terjawab, ya, apa manfaat dari hidayah? Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga. Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah itu? Apakah harus mencari setiap orang yang namanya hidayah? Ambil. Atau ada tips dalam Al-Quran yang bisa kita ikuti? Baik. Saya tanya dulu sebentar supaya saya bisa petakan durasi waktunya. Kita sampai jam berapa hari ini? 12. Oh, baik. Ya, siap. Siap. Ya. Anda sampai jam 12, saya jam 10 pulang. Harus lanjut. Ya, kita selesai jam 10 kurang seperempatan lah ya. Jadi saya bagi waktu, mungkin ada pertanyaan kita bisa diskusikan. Untuk mendapatkan hudan, setidaknya ada 2 jalan. Yang paling utama, yang disebutkan dalam Al-Quran. Ada 2 cara. Satu, jalan pertama adalah dengan cara meningkatkan takwa kepada Allah. Pertama, mencoba untuk meningkatkan takwa kepada Allah. Bentuknya lebih banyak disebutkan dalam bentuk ibadah ritual. Ibadah ritual. Persamaannya begini Pak, Bu. Semakin meningkat takwa, akan banyak semakin diberikan hudan, hidayah.
Tapi kalau takwa kita meningkat, ini datang semakin cepat. Datang, 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 datang. Orang takwa, kalau satu orang disebut taqi namanya. Nabi Yahya alaihissalam, ketika beliau disifati oleh Allah disebut dengan taqi. Quran surah ke-19. Quran surah 19 Maryam. Dari ayat 12 sampai 15-nya. Sebelah kiri dari atas sampai ke tengah. Ya Yahya khudhil kitaba biquwwah wa atainahu al-hukma sabiyya wa hanana min ladunna wa zakatan wa kana taqiyya. Satu orang. Tapi kalau dia banyak, maka berubah kalimatnya dari taqi menjadi muttaqin. Ya, jadi apa? Muttaqin. Muttaqin. Karena itu muttaqin diartikan orang-orang yang takwa. Jamak bentuknya. Muhammad imamul muttaqin. Muhammad imam para orang-orang takwa. Ya, ada yang namanya demikian. Muttaqin orang-orang yang takwa. Ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama dalam Al-Quran, itu disandingkan dengan kalimat hudan. Silahkan cek Al-Baqarah ayat kedua. Paling kiri sebelah atas, di mushaf. Dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi kalimat muttaqin ketika disebutkan dalam Al-Quran pertama kali, yang pertama kalimat muttaqin, ya itu disandingkan dengan kalimat hudan. Bahkan saking spesialnya dikasih alif lam, bukan muttaqin biasa. Alif lam itu kalau di ilmu nahwu disebut ta'rif. Ada ta'rif, ada istighraq. Ta'rif menunjukkan spesial, khusus, beda dengan orang biasa. Kata Allah, aku akan berikan hudan kepada orang-orang spesial di kalangan orang takwa. Jadi takwa itu spesial, Pak, Bu. Kalau Anda ingin masuk golongan spesial yang disebut spesial oleh Allah, masuk golongan ini. Ya, VVIP. Kan lain, Pak, kelasnya. Anda masuk ke sebuah ruangan, sebuah tempat, ke bandara, VVIP mah lain sendiri. Masuk udah ada protokolnya, tempatnya enak, kadang nggak ngantri juga. Nah, ini ada orang VVIP dalam pandangan Allah. Siapa orang-orang ini? Ini al-muttaqin. Bahkan semua isi Quran itu jadi petunjuk buat dia. Karena itu ketika Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fi, semua isi Quran jangan diragukan, bahkan semua isi Quran akan jadi hudan, jadi petunjuk untuk dia. Saking spesialnya. Nah, sekarang ada rumus dalam ilmu Quran ditafsir begini. Kalau Allah menunjukkan atau memberikan isyarat kalangan spesial tertentu, maka jangan disimpulkan bahwa itu hanya diberikan pada golongan khusus saja. Cara menyimpulkannya, kita diajak untuk masuk dalam golongan itu. Contoh, ibu kenal Maryam? Kenal. Baik ya, bapak-bapak nggak kenal, ibu-ibunya kenal Maryam. Alhamdulillah, hanya di Nurul Hidayah ibu-ibunya kenal Maryam. Maryam anaknya Imran. Imran menikah dengan Hannah, melahirkan Maryam. Maryam itu kalangan spesial. Saking spesialnya banyak keistimewaan yang melekat pada beliau, bahkan disebutkan tidak akan pernah diberikan pada perempuan lain selain Maryam saja. Apa yang beliau dapatkan? Setidaknya dua. Yang pertama, bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh lelaki manapun. Bahasa Qurannya tanpa disentuh, walam yamsasni bashar. Dan disebutkan nama dengan bintinya, wa Maryam ibnata Imran, Maryam binti Imran. Di kaidah tafsir disebutkan kalau ada peristiwa disebutkan namanya lengkap dengan bintinya, maka peristiwa itu hanya akan terjadi pada orang itu saja, tidak akan berlangsung kemudian pada orang yang lain. Makanya langsung disebutkan ini Maryam binti Imran. Yang mengalami ini cuma Maryam binti Imran saja, yang bisa mengandung, melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Kalau yang mengandung, melahirkan tanpa bapak, banyak. Tapi yang tidak disentuh laki-laki manapun cuma Maryam binti Imran. Supaya nanti tidak ada orang mengaku di kemudian hari, saya pun Maryam kok. Bisa mengandung, bisa melahirkan, iya. Tapi bukan tidak disentuh, tanpa bapak. Anda Maryam binti apa? Maryam binti Asep, Pak. Balik. Dua. Lihat Quran surah ketiga ayat 37. Paling kiri sebelah bawah. Quran surah ketiga ayat 37. Maryam mendapatkan keistimewaan. Allahu Akbar. Semua rizkinya langsung Allah yang turunkan. Hadir tanpa banyak ikhtiar-ikhtiar dari manusia-manusia sekitarannya. Itu Maryam punya mihrab bambu.
Ibadah di situ. Memang orang tuanya ingin khususkan anaknya ini yang satu ahli ibadah. Ini tips Pak buat kita Bu. Saya sering katakan kalimat ini. Di semua keluarga besar kita, mesti ada yang jadi kebanggaan untuk di akhirat nanti, siapkan. Jangan cuma dunia, kalau dunia udah banyak Pak. Bahkan perlombaannya sekarang nggak kurang menarik. Saking banyaknya orang. Jangankan orang beriman, kalau jadi juara matematika, yang belum beriman pun bisa. Kalau cuma dapat Nobel, yang belum beriman juga banyak. Kalau cuma jadi orang kaya, yang belum beriman juga bisa. Tapi ada perlombaan yang tidak semua orang bisa mendapatinya. Perlombaan untuk bisa mendapatkan status terhormat saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesiapkan oleh kita. Imran ini bukan nabi, Pak. Bukan rasul. Hana kalangan biasa. Tapi dia berpikir kita mesti punya kebanggaan di hadapan Allah. Saat pulang nanti siapa yang kita banggakan? Ya sudah sejak dalam kandungan, sudah ini saja nih. Anak saya kalau kita lahir anak kita pas sekarang, kita siapkan untuk jadi kebanggaan di hadapan Allah. Makanya di ayat 35-nya itu, sejak mengandung sudah bernadar. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني. Ya Allah, aku bernazar anak yang kukandung sekarang ini aku siapkan untuk berkhidmat kepadamu saja. Aku ingin punya kebanggaan di akhirat nanti ya Allah. Ada yang memberikan mahkota ke kepalaku. Ada yang jadi kebanggaan dengan izin memberikan syafaat kepada kami orang tuanya. Ini ayat ajakan kepada kita Pak Ibu, setidaknya di keluarga besar kita itu mungkin ada satu jadikan ahli akhirat. Ya, jadikan dia ahli Quran. Bapaknya belum hafal, anaknya hafal. Anak sudah 5 belum hafal, ada cucu-cucunya yang hafal. Kalau Allah sudah berikan anak sekian, cucu sekian, nggak ada juga yang jadi ahli akhirat, perlu berapa anak dan cucu lagi. Anda boleh jadi belum hafal hadis, anaknya jadikan. Kalau perlu jadi dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, polisi yang hafal Quran, tentara yang hafal Quran, gubernur hafal Quran, presiden hafal Quran, jadikan. Silahkan raih dunia kita dengan ridha Allah, dengan kemuliaan akhirat yang dijanjikan. Dapatkan itu. Nah kalau kita sudah siapkan itu, Allah akan permudah. Apa di antara kemudahannya? Rizkinya Allah siapkan. Jadi kitanya nggak susah. Demi Allah saya katakan, kalau ini rumus diikuti oleh kita, itu dimudahkan oleh Allah. Dunianya sukses, akhiratnya dapat. Apa jadinya? Lihat ayat 37-nya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana wa kaffalaha Zakaria. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Ketika orang tua berikhtiar dengan benar, dia siapkan anaknya untuk benar-benar fokus menaati semua ketentuan Allah, didekati Allah, diberikan nama yang baik, diambil guru yang baik dan soleh untuk mengajarkannya, pintar dan soleh, ditempatkan di lingkungan yang mendekatkan dia dengan Allah. Kalau konteks kita sekarang, carikan pesantren yang bagus, sekolah yang mendekatkan dengan Allah, cari guru-guru yang soleh bukan sekedar pintar. Yang pintar banyak sekarang, yang baik itu yang kurang. Yang cerdas banyak, yang soleh yang dibutuhkan sekarang. Kata Quran, cari yang soleh dan pintar. Cari tempat belajar yang bagus, cari lingkungan yang bagus. Kalau itu sudah didapatkan, fataqabbalaha rabbuha, aku terima kata Allah. Kalau Allah sudah terima, wa ambataha nabatan hasana, biar aku yang selanjutnya menanggung semua keperluan-keperluan dia. Allah yang selesaikan semua. Karena itu setiap Nabi Zakaria datang memberikan kebutuhan Maryam, itu Imran, Bapak Ibu sekalian, meminta bantuan kepada saudaranya. Ya, Zakaria itu masih kolega. Nabi Zakaria nabi. Setiap dibawakan kebutuhannya untuk diajarkan Maryam itu, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Sudah ada semua kebutuhannya di situ. Kalimatnya umum rizqa. Pakaian ada, makanan ada, buah-buahan ada, segala ada. Kullama, setiap kali masuk, bukan sekali dua kali masuk. Nabi Zakaria nanya, ngetes kepada Maryam. Ya Maryamu, anna laki hadha. Maryam, dari mana semua ini? Kan paman yang antarkan, kan paman yang siapkan, karena papa mintakan. Tapi setiap saya masuk sudah ada, dari mana semua ini? Ketika hidayah Allah datang, dan dididik, dilatih dari sejak kecil untuk mendekat kepada Allah, maka semua yang keluar di lisannya Allah, 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 Allah. Qalat huwa min indillah. Maryam menjawab, semua dari Allah. Kalau anak kecil dari kecil itu, didekatkan kalimat Allah, tasbih, tahmid, istighfar yang baik-baik, itu keluar Allah. Keluarnya kalimat thayyibah. Kepleset astagfirullah, otomatis tuh. Ya, mau makan langsung doa, naik kendaraan langsung doa. Dari kecil diperkenalkan seperti itu Pak. Ada setahun lalu kurang lebih itu ada anak kecil tuh yang mau disuntik di rumah sakit tuh. Ya, karena dia dekat dengan kalimat-kalimat itu, begitu mau disuntik, astagfirullah, ampuni aku ya Allah, ampuni aku ya Allah. Anak kecil mau disuntik.
Hah? Orang dewasa berbuat salah, nggak kenal istighfar. Anak kecil disuntik sudah istighfar. Tapi kalau didekatkan dengan ya, keduniaan semata, yang dunia yang dikejar. Yang mau disuntik, otayo. Ada, habis semua lah. Ada mau sholat masih main TikTok, ada. La haula wala quwwata illa billah. Kembali. Nah, syahidnya, ya esensi dari pernyataannya bukan sekedar yang ini, teruskan. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Paman, seperti paman ketahui, Allah akan memberikan rizki tanpa batas pada siapa yang dikehendaki. Maryam tidak mengatakan saya ini dikehendaki Allah. Tapi Maryam ingin katakan, mari kita masuk dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah. Maka pamannya langsung mengambil kalimat itu, langsung menyimpulkan, kalau saya mengerjakan seperti yang Maryam kerjakan, tentulah saya pun akan diberikan oleh Allah rizki bahkan tanpa batas. Seperti yang Maryam dapatkan. Rizki itu bukan cuma makanan, bukan cuma pakaian. Ketenangan rizki. Keturunan rizki. Nabi Zakaria tenang sudah, makanan cukup, pakaian ada, yang belum ada keturunan. Bahkan medis memvonis sudah tidak mungkin dapat keturunan. Karena istrinya, maaf ibu, divonis monopos dan mandul, nggak mungkin punya keturunan. Tapi karena kalimat tadi, Allah tidak punya batas dalam pemberian. Apa yang Maryam kerjakan yang belum Nabi Zakaria pernah dapatkan adalah ibadah di mihrabnya itu. Makanya Nabi Zakaria langsung beribadah di mihrab itu, menunaikan sholat. Saat sholat di mihrab dikerjakan itu berdoa. Doanya diabadikan di Quran surah 3 ayat 38 sampai 39. Ya, hunalika da'a Zakaria rabbah. Tanpa menunggu waktu yang lama, Nabi Zakaria langsung kerjakan. Lihat, ini yang nanti mau saya ajarkan. Tanpa menunggu waktu yang lama, seketika dikerjakan di mihrab itu. Apa yang beliau kerjakan? Beliau tunaikan salat, berdoa kepada Allah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, engkau punya sifat Wahhab, pemberi tanpa batas. Orang mengatakan aku punya keterbatasan. Orang mengatakan istriku tak mungkin bisa mengandung. Maka ketika orang katakan mustahil, aku memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Innaka sami'ud du'a. Aku yakinkan ya Allah. Aku saksikan engkau yang maha mendengar doa. Kalau kepada yang maha mendengar doa saja tidak dijawab, kepada siapa lagi aku mesti minta. Anda tahu apa yang terjadi? Beliau sedang sholat, masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Baru selesai baca doanya. Saking cepatnya jawaban Allah, tidak menunggu selesai sholat. Begitu selesai berdoa, langsung turun malaikat. Ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Seketika turun malaikat, sedangkan beliau belum selesai sholatnya. Baru selesai doa, masih berdiri dalam sholatnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar, istrimu akan mengandung, bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah Yahya. Artinya hidup. Yang kata orang mustahil, lahir dari rahim seorang perempuan yang monofos dan mandul, bayi yang hidup, kata Allah nggak ada yang mustahil bagiku, lahir dan jadi dia. Namanya Yahya. Syahidnya yang penting bagi kita, fokus. Ketika ada tawaran dari Allah, maka cepat ambil. Nabi Zakaria dapat isyarat dari Maryam, seketika diambil. Maka Allah memberikan isyarat di sini. Siapa yang mau jadi golongan spesial ini? Siapa yang ingin masuk dalam golongan muttaqin? Yang mendapatkan hudan, dapat segala kenikmatan ini, kenikmatan ibadah, solusi persoalan, sukses dan bahagia. Ketika Allah menawarkan dan memberikan isyarat dalam kalimat al-muttaqin, maka rumus Qur'annya cepat ambil ini, cepat dapatkan. Setiap ada peluang, cepat raih. Nah ini sekarang persoalan kita sekarang, ketika Allah meminta kita cepat mendapatkan itu, ada banyak orang yang menjauhinya. Katanya ingin kaya, dikasih jalan kaya, nggak diambil. Katanya ingin bebas dari masalah, diberikan solusi, nggak dikerjakan. Katanya ingin tenang, diberikan jalan ketenangan, tidak ditempuh. Atas mau kamu apa, Joni? Oke, nah sekarang jalannya sudah ada, muttaqin. Pertanyaan siapa muttaqin itu? Maka tidak disebutkan kalimat muttaqin kecuali bersanding dengan ibadah. Lihat ke atasnya. Takwa, persamanya ibadah. Maka ketika Allah menyebutkan kalimat muttaqin pertama di ayat ini, dilanjutkanlah di ayat ketiga dan keempatnya. Perhatikan kalimatnya. Ayat ketiganya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas. Salat itu bukankah ibadah ritual? Orang takwa itu dia beriman. Dia tingkatkan imannya dengan mengerjakan amalan. Apa amalan pertama orang takwa? Salat. Pak, Bu. Salat.
Ini poinnya. Silahkan Anda cek. Makanya semua Nabi sholat, Pak. Sahabat sholat, tabi'in sholat. Anda cek silahkan. Buka Qurannya, Anda temukan. Nabi Isa sholat. Buka Quran surah 19. Ayat 31 sampai 33. Nabi Musa sholat. Buka Quran surah ke-20. Ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata lidzikri. Kalimat Allah kepada Nabi Musa. Nabi Ismail sholat. Bahkan minta keluarga besarnya sholat. Buka Quran surah 19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Dan Nabi Ismail itu meminta semua keluarganya sholat. Bahkan wahyu yang diwahyukan pada Nabi Muhammad, itu kata Allah sama persis perintah-perintahnya seperti nabi-nabi dulu. Dari sejak Rasul pertama diutus Nabi Nuh. Kalau Nabi Adam Nabi, bukan Rasul. Ya, saya pernah jelaskan ini. Kalau Nabi diberikan risalah, misi untuk pribadinya saja. Dengan yang terdekat. Kalau Rasul diberikan misi untuk umat. Kenapa Nabi Adam bukan Rasul tapi Nabi? Karena saat Nabi Adam turun, umat belum ada. Yang ada cuma Adam dan Hawa. Ya, umatnya nggak ada, makanya adanya Nabi. Nuh alaihissalam sudah ada umat, diangkatlah jadi Rasul. Ketika Allah menyebutkan wahyu yang diberikan pada Nabi Nuh, itu sama persis dengan Nabi Muhammad. Hanya Nabi Muhammad lebih sempurna. Dari mana taunya Ustaz? Buka Quran surah keempat ayat 163. Paling kiri sebelah atas di mushaf. Quran surah keempat An-Nisa ayat 163. Inna auhayna ilaika. Muhammad sungguh ta'zimun nafsi pakai inna. Sungguh dengan keagunganku kata Allah. Dengan segala kedahsyatan yang aku berikan kepada setiap rasulku. Perhatikan, aku berikan wahyu kepadamu sama persis kama auhayna ila nuhin wan nabiyyin min ba'di. Sama persis yang aku berikan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya sampai kepada engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Murrah bin Kilab bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan bin Addi bin Adri bin Muqawwam bin Nahur bin Tarikh bin Ya'rub bin Yasub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Azar aw bin Nahur bin Tari bin Abir bin Kinan bin Arfakhshad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Mihlail Batushala bin Kinan bin Anwas bin Tis bin Adam alaihissalam. Coba ulangi. Sama persis. Jadi Nabi semua sholat sebelumnya. Sholat. Untuk apa? Meningkatkan takwa. Kenapa mesti takwa? Supaya mudah. Makanya ketika Allah menyebutkan kalimat takwa, kemudahannya datang. Buka Quran surah ke-65. Di ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa, aku berikan solusi. Semua kesulitannya aku mudahkan. Aku kirimkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak dia duga. Anda ingin bahagia? Takwa. Lihat akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Lihat ujung ayatnya. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Kalau kamu ingin takwa, kalau kamu ingin bahagia kata Allah, ingin sukses, tingkatkan takwa. Anda masih belajar di kampus, pengen pintar, ilmu pengen cepat datang. Allahu Akbar. Takwa juga. Buka Quran surah kedua di akhir ayat 282, paling kiri sebelah bawah, persis paling bawahnya. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, aku tambahkan pengetahuan. Datang min ladunna ilma dari kami, makanya disebut ilmu laduni. Bukan nggak belajar, dia ikhtiar. Dia belajar, dia mendekatkan takwa kepada Allah, tapi proses pembelajarannya dipercepat oleh Allah karena takwanya. Logikanya begini, logikanya. Anda dekat dengan pimpinan, akses mudah. Dekat dengan dosen, mudah belajar. Ya, dekat dengan orang-orang berpengaruh, dapat bagian kemudahannya. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Bukankah Allah Razzaq, pemilik rezeki? Bukankah Allah Alim, pemilik ilmu? Sekarang ada orang dekat dengan Allah, ya gampang Allah kasih segalanya. Makanya orang dulu Pak, orang dulu itu punya keistimewaan sampai taraf nomor 5. Orang pintar sekarang dari segi ingatan cuma 4 bagiannya. 1, cepat ingat, lambat lupa. Cepat ingat, lambat lupa. Yang kedua, cepat ingat, cepat lupa. Yang ketiga, lambat ingat, lambat lupa. Masih agak lumayan. Yang keempat, ini yang susah. Lambat ingat, cepat lupa. Ingatnya lambat, saya udah nerangin sejam lebih nih. Paham? Belum. Begitu paham, keluar masjid lupa. Tapi yang kelima, ini yang sering saya sampaikan, hampir jarang sekarang ada. Cepat ingat, sulit lupa. Jadi mau lupa itu susah Pak.
Bukan mau ingat, mau lupa susah. Saking gampangnya ingat, sekali baca ingat, seketika. Imam Al-Bukhari itu dibacakan sekali, langsung masuk. Imam Syafi'i bacakan sekali, masuk. Hafal Quran usia 7 tahun, 10 tahun Al-Muwatta. Al-Muwatta lebih tebal daripada ini. Hafal. Al-Bukhari itu dibacakan, hafal seketika. Diuji Pak di Irak, datang ke sana. Katanya mau silaturahim, begitu datang, kayak sidang ujian. Yang uji langsung 10, bukan cuma 3-4 lagi, 10 orang ulama terbesar. Diuji hadis. Kata ini anak muda hebat hadisnya. Di letter U Pak, beliau duduk di sini, dikelilingi ulama begini. Setiap orang menguji 10 hadis. Setiap hadisnya diacak orang-orangnya, sanadnya. Matanya diacak, sanadnya diacak. Isinya diacak, sanadnya pun diacak. Setiap orang. Begitu satu orang menguji dengan 10 hadis, silahkan. Apakah menurut anda hadis ini benar? Kata Al-Bukhari, sebentar, teruskan dulu aja 10-10-nya, biar sekalian.